Halo teman-teman, saya Ben. Sekarang saya mau sekolah minggu online. Saya sudah rapi, duduk di sini, siap membuka laptop dan Alkitab. Yuk teman-teman, kita sekolah minggu online. Happy Sunday! Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi di BCS Sunday School bersama saya Lause Katarina. Hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel bersama-sama. Yuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau ucapkan yel kita. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. Yes, bright, bright, bright. Sekali lagi ya. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. Yes, bright, bright, bright. Adik-adik, hari ini adalah hari yang gembira karena kita memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Ayo kita nyanyi bersama-sama, hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
Adik-adik, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah di sekolah minggu BCS. Ya Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Kalau ada di antara kami yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada satu sahabat kita yang setia, tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita sedang dalam sedih dan susah. Tahukah kalian siapa dia? Betul, namanya Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi lagu sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo Koko. Halo Caca. Tos. Kok, Kenapa Caca? Caca baru pulang sekolah. Wah, kenapa nih? Mukanya sedih gini. Pasti nilainya jelek ya? Enggak, Caca mah bagus. Wah, terus kenapa Caca? Ini loh temen Caca, sahabat Caca, si Bob itu. Tahu kan kok sahabat deket Caca itu? Iya. Dia besok mau pindah sekolah, keluarganya mau keluar kota. Bob
Bob yang teman banyak kan, main game bareng gitu kan? Iya. Ya ampun. Aduh, nanti kalau dia di luar kota nggak punya teman gimana? Ya Sekolah kasihan ya si Bob ya. Tapi ya Caca ingat gak sih waktu itu pas Caca pindah ke Jakarta, Caca juga sedih. Terus teman-teman Caca juga mengkhawatirkan Caca nggak punya teman. Tapi kan akhirnya Caca juga punya banyak teman, ingat ya Caca? Juga sih, benar. Itu kan berarti Tuhan juga menyertai Caca kan saat Caca pindah dari luar kota ke Jakarta, ingat gak ya Caca? Iya sih. Ini juga berlaku buat Bob nanti. Tuhan juga pasti akan menyertai Bob. Tuhan akan memberikan Bob teman dekat, memberikan penghiburan kepada Bob. Oh gitu ya. Jadi Iya. Bob gak bakal kenapa-napa ya berarti. Iya, Caca nanti sharingin aja cerita Caca ke Bob. Ya. Iya. Itu ya, Ca. Jadi jangan lupa Caca ceritain semua ke Bob ya. Oke. Oke, jadi gitu. Bye-bye. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Kejadian 37, 39, sampai 41 tentang Allah merencanakan hidup Yusuf. Adik-adik, ini yang dinamakan jubah yang dimiliki oleh Yusuf dipakai pada zaman itu. Wow, indah ya? Banyak warnanya, bagus sekali. Anak Yakub ada 12 orang, tetapi yang sangat dikasihi oleh Yakub adalah Yusuf. Pada suatu hari, Yakub memberikan baju yang sangat indah kepada Yusuf. Bagaimana perasaan saudara-saudaranya? Mereka sangat iri kepada Yusuf. Suatu hari, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Tadi malam, aku bermimpi kita semua berada di ladang dan mengikat padi. Dan ikatan-ikatan padi kalian memberi hormat kepada ikatan padi saya. Saudara-saudaranya tidak menyukai yang dikatakan oleh Yusuf. Mereka sangat marah dan mereka berkata, "Apakah engkau ingin menjadi pemimpin atas kami?" Tak lama kemudian, Yusuf bermimpi lagi. Dia bercerita kepada saudara-saudaranya. Aku bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang memberikan hormat kepada saya. Saudara-saudaranya semakin marah kepada Yusuf. Pada suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk memeriksa saudara-saudaranya. Mereka pergi jauh untuk mencari rumput-rumput yang terbaik untuk domba-dombanya. Tapi dari kejauhan mereka melihat ada Yusuf datang. Dan mereka berkata, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." mereka, saudara-saudara Yusuf, merencanakan suatu yang sangat jahat kepada Yusuf. "Ayo, kita bunuh dia dan kita lemparkan tubuhnya ke dalam sumur yang kering, lalu menceritakan kepada ayah bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas." Tetapi saudara tertua mereka, Ruben, berkata agar jangan membunuh dan biarlah lemparkan ke sumur. Diam-diam Ruben ingin berniat melepaskan Yusuf dan mengembalikan ke rumah. Ketika Yusuf sampai ke saudara-saudara mereka, jubahnya dilepaskan dan Yusuf dilempar ke sumur. Saudara-saudaranya melihat ada kawanan unta dan orang-orang dalam perjalanan ke Mesir. Yehuda berkata, "Mari kita menjual Yusuf sebagai budak kepada salah satu penjual tersebut.
Dengan demikian, kita menyingkirkan tanpa harus mengotori tangan kita dengan membunuhnya. Beberapa menit kemudian, Yusuf pun berjalan bersama kelompok tersebut menuju ke Mesir. Saudara-saudaranya Yusuf mengotori jubah Yusuf dengan darah kambing dan menunjukkan kepada ayah mereka Yakub. Yakub melihat jubah Yusuf dan dia berkata, Yusuf diterkam oleh binatang buas. Dia sangat sedih dan menangis begitu lama. Adik-adik, saudara-saudara Yusuf, begitu buruk mereka lakukan kepada ayah mereka. Mereka tidak tahu mereka telah berdosa dan menyakiti orang lain. Yusuf dijual sebagai budak Potifar. Ia adalah kepala pengawal Firaun, Raja Mesir. Yusuf percaya kepada Allah dan bekerja dengan keras. Ia bekerja dengan baik sehingga Potifar memberikan kuasa atas rumahnya. Akan tetapi, istri Potifar menceritakan kebohongan tentang Yusuf, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Berada di dalam tahanan bukan hal yang membahagiakan bagi Yusuf. Dia tahu Allah Maha Kuasa. Dia percaya kepada Allah dan taat kepada Allah. Karena Yusuf bekerja dengan baik, dia dipercayai untuk mengawasi tahanan-tahanan lain. Dua tahanannya antara lain adalah kepala juru minum dan juru roti Firaun. Suatu pagi, mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf, dan mereka ingin mengetahui apa arti mimpi yang aneh semalam. Mimpi dari kepala juru minuman itu adalah ia membawa anggur dari sebuah pohon anggur. Ia memeras dan diberikan kepada Firaun. Allah memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk dapat mengartikan mimpi tersebut. Dan Yusuf pun berkata kepada kepala juru minum itu, Dalam 3 hari lagi, kamu akan dipanggil kembali untuk melayani Firaun di dalam istananya. Ketika kamu keluar, tolong sampaikan kepada Firaun agar mengeluarkan saya dari penjara. Kepala juru minum tersebut setuju dan dia berjanji kepada Yusuf. Juru roti berkata, ia juga bermimpi ada 3 baku roti di atas kepalanya, dan burung-burung datang untuk memakan roti pada bakul tersebut. Yusuf berkata, 3 hari lagi kamu akan dipenggal. 3 hari kemudian, apa yang dikatakan oleh Yusuf terjadi. Ketika kepala juru minum itu kembali ke istana Firaun, dia melupakan semua tentang Yusuf. Yusuf menghabiskan 2 tahun lebih di dalam penjara. Adik-adik, Firaun bermimpi. Mimpi Firaun bahwa dia berdiri di tepi sungai Nil. Dan tampaklah 7 ekor lembu yang gemuk muncul di sungai Nil itu dan memakan rumput di tepi sungai. Dan tampaklah 7 ekor lembu yang sangat kurus muncul dan memakan lembu yang gemuk. Mimpi yang kedua dari Firaun adalah Firaun melihat 7 bulir gandum yang kurus dan memakan 7 bulir gandum
yang gemuk. Firaun memanggil semua orang bijaksana di Mesir, tetapi tidak ada satu pun yang bisa mengartikan dan menjelaskan apa dari mimpi itu. Kemudian kepala juru minum itu menceritakan Yusuf kepada Firaun. Ketika Firaun menceritakan semua mimpinya kepada Yusuf, Yusuf berkata, Allah menceritakan tentang apa yang akan ia lakukan. 7 ekor lembu yang sehat dan 7 bulir gandum yang sehat, berarti 7 tahun berikutnya Allah akan memberikan hasil panen yang baik dan lebih dari cukup untuk setiap rakyatmu. 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus, ini berarti bahwa setelah itu 7 tahun berikutnya hasil tanamanmu mengering, tidak ada yang bertumbuh sehingga rakyatmu tidak ada yang memiliki makanan yang cukup. Allah juga memberikan kebijakan kepada Yusuf untuk memberikan saran kepada Firaun, suatu rencana yang baik bagaimana menghadapi kelaparan. Yusuf berkata, Pilihlah seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum selama 7 tahun pada musim panen yang baik, sehingga Anda dapat menjual pada saat kelaparan selama 7 tahun lamanya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang akan menderita kelaparan. Firaun dan para pegawainya setuju bahwa tidak ada yang sebijak Yusuf di Mesir, karena Yusuf mendapat hikmat dari Allah. Firaun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin untuk seluruh Mesir. Karya Allah dalam hidup Yusuf sangat ajaib, walaupun mengalami masa yang sulit sebagai budak dan seorang tahanan. Itu adalah bagian dari rencana Allah. Adik-adik, tetapi Allah tidak berhenti di situ saja, melainkan pekerjaannya dalam hidup Yusuf dan menggunakan Yusuf untuk menyatakan maksudnya dan kehendak Allah. Adik-adik, kadang kita tidak mau menerima kalau kita harus pindah rumah, pindah sekolah, punya teman baru, kelas baru, atau bahkan kita harus diam karena pandemi COVID ini. Mungkin saja kita merasa sedih dan takut. Apakah nanti kita tidak punya teman lagi, tidak punya sahabat lagi, atau jauh dari saudara-saudara kita? Tapi adik-adik, Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah peduli kepada kita semua. Bahkan di dalam kesusahan, Allah dapat mendatangkan kebaikan melalui semua itu. Allah memimpin hidup adik-adik tiap-tiap hari dan pasti terus dipimpin oleh Allah. Di tempat yang baru, di rumah yang baru, di sekolah yang baru, dan kelas yang baru, Allah menyertai adik-adik dan tetap menjaga adik-adik semua. Nah, adik-adik harus yakin dan percaya pada Allah bahwa Allah mengasihi adik-adik. Allah mengasihi adik-adik bukan hanya menjaga dan menyertai dan juga menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi Allah lebih sangat mengasihi adik-adik dengan memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi adik-adik, bagi Lause, dan bagi kita semuanya. Allah juga memegang seluruh hidup kita. Dia menggunakan saat-saat yang menyenangkan atau
yang sedih untuk melakukan maksudnya dalam hidup kita semua. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengerti Tuhan merencanakan hidup kami. Tuhan memimpin hidup kami semua. Tuhan juga menjaga dan selalu menyertai tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke teman-teman semua, hari ini ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa teman-teman ikut ibadah lagi ya minggu depan ya. Dan jangan lupa juga kita sama-sama menerapkan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi stay healthy and God bless. Bye-bye.